Nah, Sobat Kompas TV, balik lagi bareng gua Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang di sebelah gua udah ada mobil dari GWM yang baru, yaitu GWM Haval Jolion Ultra gitu. Nah, sebelumnya dari mobil itu ada generasi sebelumnya, yaitu Jolion Haval doang kayak gitu, atau Haval Jolion, sorry, GWM Haval Jolion. Ya, yang ini tuh dapat pembaruan, yaitu ada ADAS-nya, sekitar 20-an ADAS lah, makanya dinamakan GWM Haval Jolion Ultra kayak gitu. Asal kalian tahu ya, kalau mungkin yang belum tahu, mobil ini itu adalah penggerak mesin hybrid atau hybrid electric vehicle. Jadi kalian nggak perlu ngerepot isi listrik, kalian hanya perlu isi bensin saja, kalian bisa merasakan sensasi mengendarai mobil listrik juga gitu. Jadi mantap. Jadi beberapa orang itu memang lebih prefer memilih hybrid daripada langsung ke EV. Mungkin untuk orang-orang yang agak belum belum yakin untuk memilih EV, mereka banyak lari ke hybrid. Makanya sekarang mobil hybrid sedikit lebih banyak beredar di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita fokus ke mobilnya lagi nih, Haval Jolion Ultranya. Nah, di sini dia lampunya, kalau menurut gue kayak Innova Zenix ya depannya ini ya. Terus habis itu di grill depannya dia gede banget dan dia masih bolong-bolong karena dia masih membutuhkan pendinginan untuk mesin ice-nya kayak gitu. Terus di sini ada logo yang gede banget, logonya bukan GWM tapi logonya Haval seperti itu. Yang diperbarui lagi-lagi dari mobil ini yaitu di sebelah sana tuh ada sensor atau radar untuk mendukung fitur ADAS-nya itu sendiri kayak gitu. Looknya sih kalau dari luar bagus ya, cakep. Terus habis itu ini 5-seater, dimensinya agak panjang. Ini harusnya dalamnya lebih luas ya, harusnya. Ntar kita cek juga di bagian dalamnya. Kita buktiin kira-kira legroomnya, headroomnya apakah cukup luas atau luas banget. Ntar kita lihat. Nah, sekarang kita ada di bagian sampingnya nih dari Haval Jolion Ultra ini. Yang pertama gue notice dan juga pastinya terlihat yaitu ada logo ini nih, HEV atau Hybrid Electric Vehicle, dan ada embos-embos warna biru lah ya, ala-ala EV seperti itu. Terus di sini yang gue lihat juga lagi ada kamera kecil di bawah spion, dimana kita udah tahu kalau ada kamera kecil, dia harusnya ada 360 kameranya. Kayaknya harusnya ada sih ya, karena dia ada ADAS-nya, harusnya dia memang ada 360-nya biar mendukung, semakin mendukung keselamatan di mobil ini. Terus di bagian samping-samping sini dia menggunakan list kaca, list chrome lah ya, untuk menambah kemewahan seperti itu. Terus di bagian atasnya ada roof rail yang cukup solid dan dia nggak terbuat dari list chrome, cuman dia warnanya silver kayak gitu. Ya mungkin biar dibikin ala-ala lah ya, ala-ala glossy seperti itu. Dan handle-nya dia belum serata body. Ini kalau misal serata, ini lebih cakep banget nih. Handle-nya dia masih mode kayak gini. Tapi oke juga. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau dia serata body. Karena kita banyak mau seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek di bannya nih. Bannya ini kayaknya ring 18 nih. Tuh, betul. Dia profilnya di 225, 55, ring 18. Dimana menurut gue ini masih bisa di up size. Cuman nggak begitu banyak up size-nya. Mungkin di ring 19. 20 ini pasti udah mentok nih. Soalnya sisanya cuman tinggal seruas jari ini doang. Seruas tangan, sorry. Jadi nggak bisa di up size terlalu gede seperti itu. Kalau mau lebih cakep lagi, mending diceperin aja. Nggak usah diganti ban. Ini udah cakep banget. Nah, sekarang ini dia penampakan dari belakang mobil GWM Haval Jolion Ultra. Kalau di depan tadi kan Havalnya gede banget nih. Kalau di belakang sekarang yang gede banget GWM-nya. Dan di sini ada Jolionnya. Justru di belakang ini nggak ada Haval-Havalnya, jadi langsung GWM Jolion HEV. Terus di belakang lampunya dia ke samping dan juga ke bagian bawah. Dan ini yang nyala kayaknya sebelah sini nih. Ini kayaknya lampu pengereman di bagian sini. Terus yang cakep, yang menambah kesan manis di mobil ini yaitu spoilernya ini, Sobat Kompas TV. Dia spoilernya dia ada bolongannya nih tuh. Mungkin itu untuk mendukung aerodinamis ya, mungkin. Nah, kalau ngomongin bagian belakang, kita nggak afdol kalau nggak ngecek bagasinya. Apakah pintunya sudah electric back door ataukah belum? Kita coba cek bareng-bareng.
Tombolnya di bagian sini. Ya, sayang sekali ini bagasinya belum elektrik, jadi masih perlu tenaga manusia untuk membukanya. Cuman cukup ringan, dan di sini ada tarikannya dan cukup ringan lah. Tuh, satu tangan aja kuat. Tapi bagasinya, Sobat TV, kalian bisa lihat ini cukup luas, dan juga dia ada separatornya untuk mengamankan barang pribadi yang kita taruh di bagian belakang seperti itu. Terus di sini ada penutupnya juga, dan dia tidak ada ban serepnya. Berarti dia hanya pakai tire repair kit tuh. Di sini nggak ada ban serepnya. Karena apa? Bentar, taruh sini. Dia nggak ada ban serepnya karena di bawah ini digunakan untuk menyimpan baterai EV-nya. Jadi mesin yang depan itu buat ngecharge, baterainya di bagian sini. Jadi dia nggak ada ban serepnya. Cuman dikasih tool buat tire repair kit. Jadi oke. Meskipun nggak ada ban serepnya, paling nggak kalian bisa misal ban kalian bocor, kalian bisa memperbaiki sebentar dan mencari bengkel terdekat. Oke, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Gue penasaran sih, kayak gimana sih interiornya. Kalau gue lihat dimensinya agak gede, agak panjang, harusnya dia lebih luas ya. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, Sobat TV, sekarang gua udah masuk ke dalam interior dari GWM Haval Jolion Ultra ini nih. Beh. Nah, di dalamnya ini yang gua lihat awalnya, Sobat TV, ini bener-bener apa ya? Mewah, mewahnya looknya ya. Terus habis itu ini masih ada empuk-empukan kayak gitu. Mobil seharga segitu udah ada empuk-empukan kayak gitu. Nah, di sini ada layar head unit tengah yang sekitar 10 inch lah ya ukurannya. Terus di sini ada layar buat speedometer atau MID. Dan semuanya udah full digital. Yang bisa kita ubah temanya, ada 3 tema pilihan. Mantap. Nah, terus juga ini posisi mengemudinya oke sih. Dan dia bisa diatur juga dengan elektrik. Wah, ini mantap sih. Cuman sayangnya yang elektrik cuman kursinya. Untuk setirnya dia masih manual dan tidak bisa teleskopik, dia cuman bisa tilt doang, atas bawah doang. Tapi ya oke sih, cuman lebih bagus kalau bisa teleskopik juga. Banyak mau emang. Terus di setirnya dia bulat Sobat TV, dan di sini ada buat audio steering switch dan juga buat cruise control yang bisa adaptif. Mantap. Oh ya, karena di mobil ini dia keunggulannya itu adalah ADAS-nya. Di varian sebelumnya yang Haval Jolion doang dia nggak ada ADAS-nya. Yang di Ultra ini dia udah mendukung fitur ADAS. Mantap. Nah, terus kita pindah ke bagian bawah ya. Di sini ada tuas transmisi yang lucu. Dia puter-puteran gitu, kayak knop-knop, kayak apa ya? Putaran-putaran. Di sini ada P, R, N dan juga D, dimana kita bisa nge-switch tapi dengan menginjak pedal remnya kayak gitu. Dan juga di sini ada tombol parking dan juga ada tombol yang sangat berguna yaitu auto hold, dan dia ada tombol fisiknya. Mantap. Jadi kita kalau mau aktifin nggak perlu buka-buka layar dulu, tinggal pencet doang dia udah langsung aktif auto holdnya. Mantap. Dan di sini kalau untuk colokan-colokan untuk ngecharge dia ada 2 cara. Yang pertama wireless fast charging dan juga ada USB, colokan USB. Dia ada 2 buah. Ini hal yang gue suka juga nih Sobat TV, dimana dia di door trimnya untuk naik turunin jendela dan juga untuk ngatur spion dia modelnya gini nih, agak ngetrail ke atas gitu ya, jadi kita aksesnya lebih gampang. Entah kenapa lebih gampang aja gitu. Kalau mobil biasanya kan dia rata, itu kayak agak terlalu dalam gitu. Kalau dia gini yang kayak langsung dipersilahkan gitu untuk mengatur jendelanya. Dan yang bikin enak dan juga bikin bagus di mobil ini yaitu sunroofnya dong. Lihatin dong, sunroofnya itu dia sampai belakang dan dia panoramic sunroof, bisa panoramik bisa sunroof, yang dimana bukanya juga sangat gampang dengan 1 tombol doang. Mantap nih, tuh mantap nggak tuh? Oke. Terus untuk nutup sunshade-nya dia juga sekali sentuh doang, dan dia
nggak yang hitam apa namanya full nggak kelihatan, nggak, dia masih ada kayak sinaran-sinaran. Jadi kalau misal kalian siang-siang di dalam mobil, kalian nggak akan kegelapan banget sih, soalnya masih ada kayak apa namanya cahaya-cahaya yang masuk meskipun sedikit. Mantap. Terus di sisi depan dia ada tombol-tombol fisik Sahabat Kompas TV untuk nyalain AC, untuk sirkulasi udara, untuk defogger, untuk apa namanya aktifin kamera 360-nya, dan juga untuk nyala atau on-offin AC gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian head unitnya ya, ada apa aja. Yang paling sering kita akses pasti di sini ada untuk pengaturan kendaraannya nih Sahabat Kompas TV. Dia tuh adanya tuh bisa kayak lane assist, forward assist, ada rear side assist. Dimana kayak ini sangat membantu saat kita gunakan mobil ini gitu. Terus ada seat setting yang sayangnya gue kirain ada masa seatnya, ternyata enggak, cuman heating doang dan nggak ada coolingnya. Sayang banget. Kalau misalnya ada coolingnya atau ada kursi pijatnya lebih mantap lagi. Terus habis itu untuk apa namanya meningkatkan kenyamanan juga di sini ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ini belum bisa dipencet karena belum ada gadget yang terkonek di sini. Nah, sekarang gue udah masuk di dalam GWM Haval Jolion Ultra ini nih Sahabat Kompas TV. Yang gue rasain pertama, lagi-lagi ini sih. Ini tuh membantu banget yang ngetril kayak gini ya. Ke atas ini mantep banget. Terus habis itu, lihat nih, legroomnya, tunjukin dong. Legroomnya tuh, ini ada sejengkal kali ya. Dan ini posisi mengemudi gue. Dan jujur kalau misal untuk interiornya ini benar-benar luas Sahabat Kompas TV. Terus kaki bisa dimasukin ke dalam juga. Dan juga ini kursinya udah ISOFIX juga, tapi bisa reclining nggak ya? Tapi sayangnya kursinya udah mentok segini doang, nggak bisa direbahin lagi. Tapi kalau kalian misal pakai mobil ini berempat doang sama supir, kalian bisa pakai tengahnya sebagai armrest. Ini sangat dibutuhkan kalau kalian menggunakan mobil di jarak yang cukup jauh. Dan tenang aja, kalau misal kalian pakai berlima, di belakang bertiga gitu ya, ini masih ada seat beltnya di bagian tengahnya. Jadi tetap aman lah ya. Mantap. Terus di bagian bawahnya juga nggak kalah menariknya. Dia ada lower AC, ada 2 buah, kiri kanan dapat semua. Tapi suhunya kalian ngikut di bagian depan. Jadi kalian nggak bisa ngatur suhu kalian sendiri kayak gitu. Tapi is okay lah ya. Terus di bawahnya di sini ada 2 buah charging slot, 2 loh ya. Tapi ya kayak di depan tadi lagi-lagi dia bukan Type C, dia Type A yang USB biasa gitu ya colokannya. Overall di belakang enak sih, terus apalagi di sini ada panoramiknya meskipun bukan sunroof. Jadi kayak terlihat lebih lega, terus lebih terang, cahayanya bagus, buat syuting juga bagus cahayanya. Terus di sini ada handle di atasnya, bisa buat pegangan, ada juga buat lampu. Ini kayaknya kalau misal kalian perjalanan jauh ya, kayak ke Jogja, ke Surabaya masih aman sih. Soalnya apa ya, ini loh, ini penting juga loh, apa, legroom ini. Meskipun ya, kalau untuk bahannya ini nggak ada yang soft touch ya, ini semuanya apa namanya, plastik ya. Is okay lah, aman. Nah, Sahabat Kompas TV, itu tadi dia penampakan luar dan juga dalam dari GWM Haval Jolion Ultra ini. Gimana? Mantap bukan? Nah, jadi mesinnya ini tadi belum gue jelasin, gue lupa. Mesin apa namanya ICE-nya dia bertenaga 1500 cc, di mana dia bisa menghasilkan sekitar 187 PS dan juga torsi sebesar 350-an Nm kayak gitu Sahabat Kompas TV. Jadi menurut gue cukup kencang lah ya. Untuk kita lihat dari ukurannya, terus dengan horsepower dan juga tenaga seperti itu harusnya cukup kencang. Nah, besok di next episode gue bakal nunjukin ke kalian gimana sih rasanya berkendara dengan mobil ini. Nantikan ya videonya. Nah, kayaknya yang bikin kalian penasaran dari tadi itu harganya ya. Ini yang ditanya-tanyain orang-orang nih pas ini. Harganya yaitu 418 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi harga segitu untuk mendapatkan fitur seperti ini ya mungkin menurut gue worth it sih. Soalnya dia udah menggunakan hybrid kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk kekurangannya yang gue agak sayangkan itunya sih, terangnya sih. Dia bukanya masih menggunakan tangan manual. Terus yang plusnya dia udah punya apa namanya,
electric seat, terus habis itu udah Apple CarPlay, Android Auto, itu yang menurut gue sekarang sangat dibutuhkan orang-orang mobilitas seperti kita saat ini kayak gitu. Jadi menurut gue mantap. Ada plus dan juga minusnya lah kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gue sama Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV, dan juga follow Instagram dan juga TikToknya di ranger.auto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.